Bapak itu ke atas keledai tunggangannya. Lalu ia membawa Bapak itu ke tempat penginapan terdekat. Sesampainya di tempat penginapan, ia menjaga dan merawat Bapak itu hingga Bapak itu merasa sudah membaik. Keesokan harinya, ia menitipkan Bapak itu kepada pemilik penginapan, agar pemilik penginapan tersebut menjaga dan merawat Bapak itu hingga Bapak itu sembuh. Tidak lupa, ia juga menyerahkan beberapa uangnya kepada pemilik penginapan. Nah, begitulah kisahnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa mengasihi sesama artinya menolong siapa saja tanpa memandang perbedaan. Seperti kata Tuhan Yesus sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Meski banyak perbedaan, kita harus tetap mengasihi ya teman-teman. Itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu dia Yuta Beverly Masyarifah hari betul Kaisarea. Tadi salah ya, maaf ya deh. Terima kasih atas penampilannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pastor Pendamping LP3K Kota Pontianak kepada Pastor Yopi Paulus MSC. Disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam semua. Selamat malam, Pastor. Saudara-saudari yang baik, Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Bapak Kementerian Agama Kota Pontianak yang saya hormati, semua yang hadir, Pastor Marses sebagai perwakilan dari Keuskupan Agung Pontianak yang saya hormati, dan kita semua, saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pesparani, Pesta Paduan Suara Gerejani. Saya katakan kembali waktu pembukaan, saya ulangi lagi. Pesparani adalah Pesta Paduan Suara Gerejani, merupakan proses evaluasi dari pembinaan yang dilaksanakan atas kerjasama antara gereja dan pemerintah yang dibentuk dalam lembaga LP3K, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani. Dalam gereja Katolik, Pesparani bukan hanya memperlombakan paduan suara, tetapi jauh lebih kaya dari itu, yaitu bagian kitab suci, bagian liturgi, hukum gereja, tradisi-tradisi gereja juga diperlombakan, termasuk yang baru saja kita dengarkan, anak bertutur. Tujuan dari semuanya itu bukan untuk membawa pulang pertama-tama piala-piala yang terpampang di sini, itu adalah tujuan kesetiaan. Tapi tujuan utamanya kegiatan ini adalah membina para pelayan liturgi dalam gereja Katolik. Mazmur, para penyanyi, kemudian para lektor, tapi untuk ini tidak diperlombakan lektor, kemudian bertutur, mazmur,
Tujuan tertinggi dari mereka yang mengikuti lomba ini adalah tampil di gereja-gereja paroki atau stasi sebagai seorang petugas liturgi yang baik dan benar, karena disitulah merayakan iman. Seperti contoh anak yang bertutur tadi, kenapa gereja Katolik menggagas kegiatan bertutur? Tujuan utamanya adalah anak, membina atau mendidik anak. Anak berkisah, bercerita kepada anak, sesama anak, dengan bahasa anak, supaya apa yang ditulis dalam kitab suci bisa didengarkan, dipahami oleh anak-anak, karena ada anak yang berbicara kepada mereka. Gereja menghindari kita orang tua membina anak-anak kita dengan doktrin yang terlalu keras, dengan bahasa yang susah dipahami, tetapi dengan bahasa seorang anak bisa mengajar teman-temannya. Itulah tujuan gereja Katolik mengadakan lomba bertutur, supaya anak-anak yang dengan tingkat pemahaman yang belum terlalu tinggi, dengan tanpa memahami apa maksud Tuhan menulis, menyampaikan kitab suci itu. Maka kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Kalau perlu setiap tahun, dengan tentu saja bukan orang yang sama dididik terus-menerus, tetapi setiap generasi tumbuh, generasi baru muncul, dididik lagi. Semoga anak yang tadi itu di semua paroki ada, supaya pembinaan anak-anak di paroki berjalan dengan baik, hidup, karena ada temannya yang bisa berkisah mirip dengan berdongeng, tetapi isinya adalah benar, yaitu kitab suci. Bagi semua peserta, baik dari paroki-paroki, 9 paroki di Kota Pontianak ini, maupun dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak, meskipun mungkin belum memperoleh juara, tidak disebutkan namanya atau kelompoknya, tetapi Anda telah menjadi juara sebelum diumumkan. Anda memperlihatkan kemauan yang baik untuk belajar, itulah tempatnya Anda menjadi juara. Selamat untuk semua. Pastor-pastor paroki kita sekarang sedang rekreasi di tempat lain, hanya 1-2 yang ada di tempat ini, termasuk saya tetap di tempat ini. Saya mengatakan terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih kepada semua pembina, pendamping yang dengan seluruh kemampuan telah membina, mendidik, utamanya anak-anak yang agak-agak masih sulit untuk didampingi. Tapi para pembina dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab telah mendampingi mereka. Terima kasih untuk semua pengorbanan Anda, baik peserta maupun pembina, akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya kira itu satu hal yang perlu saya katakan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk LP3 Kota Pontianak yang telah menjalankan kegiatan ini. Terima kasih untuk
panitia Esparani yang telah bersusah payah menjalankan kegiatan ini, dan sebagai wakil dari seluruh umat di Paroki Siantan, saya mengucapkan terima kasih kepada LP3K Kota Pontianak, kepada pemerintah Kota Pontianak, kepada panitia Esparani kedua. Saya mengucapkan terima kasih Anda memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan. Kami berterima kasih atas pilihan Anda, dan saya kira ini yang perlu saya katakan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah menyediakan tempat bagi kami semua melaksanakan Esparani kedua di sini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Haji Ruslan SAGMA. Kepada Bapak dipersilakan. Singkat ya. Tidak banyak, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, kita semua. Ya, hormat Bapak Wakil Pontianak, yang saya hormati jamaah Pontianak sana, yang saya hormati BUMD Kota Pontianak, Bangkalan, yang saya hormati panitia Esparani kedua Kota Pontianak, yang saya hormati LP3K Kota Pontianak, yang saya hormati LP3K Kalimantan Barat, tokoh pemuda, tokoh agama Katolik, para undangan, kemudian PDAM, para dinas pendidikan Polsek Pontianak Utara, pimpinan Konfederasi, Bapak Ibu semua, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama, kami datang ke sini bersama penyelenggara Katolik, Bapak Bah, kemudian ada Kasih Pendidikan Agama Islam Bapak Rizal, kemudian ada Peduli Agama Katolik. Yang kedua, tentu kami mengapresiasi kegiatan yang mulai ini. Semoga nanti peserta lomba semua pada hari ini senantiasa mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian bagi yang 6 akan menjadi delegasi Kota Pontianak di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Bagi yang belum menang berarti bukan kalah, semuanya adalah pemenang. Pada saat kita semua membaca Alkitab dengan khidmat, maka kita adalah seorang pemenang. Karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat, sukses kepada panitia pelaksana. Semoga nanti delegasi Kota Pontianak menjadi pemenang di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Amin. Yang ketiga, tentu kami ada sama kantor. Belum bisa banyak berbuat, nanti kalau ada anggaran korupsi boleh dikasih korupsi. Karena itu kami melaksanakan pelayanan tidak dibedakan Pak, agama apapun semua mendapat perlakuan yang sama. Amin. Tidak dibedakan. Sekali lagi terima kasih, kami sampaikan pantun Pak Wakil, lagi pantun banyak. Mantap. Bisa tidak pantun ini. Budaya mana yang Tuhan senangi? Cakep. Budaya putih di dalam kandang. Cakep. Kami ucapkan selamat kepada seluruh paroki. Semoga kita senantiasa mendapatkan kasih dan sayang. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Oke, terima kasih Bapak Haji Ruslan SAGMA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak yang memberikan kata sambutan dan pantunnya tadi ya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua LP3K Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris 1 Bapak Mas Kendari
Yang pertama saya membawa catatan karena mewakili ketua umum. Ketua umum siapa? Selamat Junaidi. malam, dua sekalian. Selamat malam. Malam. Tinggal di mana? Landak. Selamat malam. Selamat malam. Bagus banget. Yang terhormat Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Haji Bahasan. Kalau ngomong kecil dengan saya, dia sahabat saya, jadi enak komunikasi. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Haji Ruslan SAGMA. Rupanya kampungnya dekat, orang lumayan terima kasih. Dan juga Pembina Katolik Kota Pontianak, Pak Rusli. Yang saya hormati Camat Pontianak Utara. Yang saya hormati Pastor Pendamping, Pastor Paulus Yopi MSD, para Dewan Juri. Kebetulan Dewan Juri ini rekan sejawat saya di Kalimantan Barat, di bawah pemantau hari ini oleh Pastor Pius Marses. Koordinator yang paling Master apa gitu? biasanya tampil Pak Mari rupanya lagi di luar MSC kota. itu singkatan dari masih sendiri coy. Lalu Ketua Umum P3K Kreatif. Kota Pontianak, Bu Emiliana, Ketua Panitia, saya kira luar biasa, tidak mudah menyelenggarakan acara Pesparani Katolik seperti ini. Para Dewan Pastoral Paroki yang hadir, Kepala Cabang Utama Bangara, dan para sponsor yang lain dari KDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lima, kacuramin kak saruga, pasengan kak ibata. Arus. Salve, Salve. kor unum et anima una. Satu hati, satu jiwa. Layak dan pantas pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka penutupan pesta paduan suara gereja Katolik kedua Kota Pontianak. Selamat kepada Kota Pontianak yang sudah menyelenggarakan Pesparani sebanyak 2 kali. Tepuk tangan dulu. Selamat ulang tahun juga yang ke-6 LP3KD Kota Pontianak. Saya mencatat ada 9 daerah di Kalimantan Barat yang sudah menyelenggarakan Pesparani Katolik, yaitu Kota Pontianak, Mempawah, Bengkaya, Sambas, Sanggau, Skadau, Sinta, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Dan paling tidak ada sekitar 5 kota yang belum pernah menyelenggarakan. Maka Kota Pontianak termasuk yang luar biasa. Penyelenggaraan Pesparani Katolik ini harus dilihat dalam 2 dimensi. Yang pertama yaitu Katolik, yang kedua Indonesia. Dimensi kekatolikan tentu harus dituntut oleh nilai-nilai Katolik, dan dimensi keindonesiaan harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh pahlawan nasional, karena kita hari ini belum lama merayakan kemerdekaan Kota dulu, oleh Monsinyur Albertus Pio Prabowo, 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya menjadi umat Katolik yang terlibat dan partisipatif di lingkungan gereja, juga menjadi warga negara Indonesia yang terlibat dan partisipatif dalam kegiatan bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan misi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik, yaitu
meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat dalam kehidupan gereja dan bermasyarakat dengan kesadaran baru akan pentingnya mewujudkan nilai kehidupan bersama yang sungguh-sungguh sebagai bentuk liturgi yang hidup bagi kemuliaan Allah dan sebagai pemenuhan tanggung jawab kerasulan gereja dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar lomba, tetapi juga meningkatkan kualitas liturgi di gereja kita, seperti yang disampaikan Pastor tadi. Festival Katolik memang dikemas dalam bentuk lomba, yaitu paduan suara, Mazmur, berbentuk kitab suci, dan cerdas cermat rohani. Harus dimaknai sebagai perayaan iman, di mana musik dan nyanyian liturgi yang diperlombakan harus diabdikan untuk pengembangan liturgi dan kecintaan akan kitab suci. Lomba menjadi ajang pembinaan dan pengembangan serta memuliakan Tuhan, mewartakan kitab suci, karena semua materi yang dilombakan adalah kitab suci. Coba kalau kalian Mazmur, lagu-lagu kebetulan berat dengan Gregorian, tapi Tuhan itu sudah sebatas lagu liturgi yang baik adalah mengambil ayat-ayat kitab suci, kira-kira begitu. Selain itu, Mazmur, paduan suara seperti itu merupakan bagian integral dari liturgi Katolik yang tidak terpisahkan. Jadi kalau orang Katolik itu nyanyi bukan bagian, bukan tampil, tapi penghayatan dan bagian integral dari liturgi itu sendiri. Selamat kepada para pemenang, walaupun belum diumumkan, dan kepada seluruh peserta tetap semangat juga, terutama saya kira malam ini banyak adik-adik kita yang dengan setia menunggu pengumuman, walaupun besok sekolah masuknya jam 7. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Walaupun belum menang, kita semua, Anda semua, kalian semua sudah memuji Tuhan, sudah mewartakan kitab suci melalui proses lomba yang telah kita laksanakan. Apa output dari Vesparani yang mau kita tampilkan kepada masyarakat? Vesparani Katolik peningkatan iman dan ketakwaan, tapi keluar sebagai warga negara Indonesia, buah-buah yang kita harus tampilkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kedamaian, persaudaraan sejati, serta toleransi. Sebagai orang Katolik, hari ini saya mengingatkan kembali tugas pengutusan kita sebagai orang Katolik, yaitu menghadirkan Kristus dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Itulah output yang mau kita bawa ke tengah-tengah masyarakat sebagai dimensi keindonesiaan dari kita. Sebagai informasi, karena tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, bahwa Pesta Paduan Suara Gereja Katolik pertama tingkat provinsi akan kita laksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 November di Kota Pontianak. Motor itu dari dulu kami mudikan senior kepada LPDGK Kota Pontianak untuk selamat mempersiapkan pertandingan menuju Vesparani Katolik pertama Provinsi Kalimantan Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Salam dari Ketua Umum
bisa hadir karena ada dinas luar. Malu-malu. Kepala dinas koperasi ini urusnya sekarang semua koperasi merah putih. Nggak tahu apa ujungnya koperasi merah putih. Mari kita tanyakan kepada nanti kalau Cari ke duitnya tuh enggak? Minta gue itu. Mau pinjam kok. Tuhan memberkati kita semua. 5M. Por unum et anima una. Satu hati, satu jiwa. Terpaksa saya mengeluarkan pantun jurus maut saya. Dan ini cuma milik saya. Cuci baju bersih-bersih. Cakep. Thank you, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan solingan Mazmur, kemudian bertutur kitab suci. Kali ini kita akan mendengarkan solingan paduan suara. Paduan suara dewasa Gregorian dan paroki Stella Maris. Kita panggilkan bersama. Ketika duit. Nah, itu karena Pak penyelenggara nyanyi juga. Iya kah? Itu aja. Maka dia harus tampil. Kordia. Dia dong. Laki-laki semua. Campuran kan? Kan. PSP. Pak Pram enggak gabung? Ayo. Pak Pram melatih. Iya lah. Suruh tampil. Kalah sama lawan dia. Jadi ya nanti sebelum mana bisa tampil protes orang. Bapakat yang tampil ini. Terapi air putih. Yeah.
Sama teks ini. Regen itu. Harus apa? Apa? Ya, monoponnya. Tidak harus ada Lagu gereja itu sebenarnya monopon. Itu kalau yang 4 suara itu kan sebenarnya udah campur. Iya. Bisa dipetikan lagunya. Iya, rasa dipatikan. Bisa dipetikan itu lagunya. Sedih tidak kena lagunya. Karena lagu yang sempat dilupakan gereja Katoliknya. Susah bang. Kan susah.